Sumba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Darul Amin beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid Al-Amin dan jajarannya. Yang terhormat Bapak RT 01 Kelurahan Jaya Mukti. Yang terhormat Bapak RT 02 Kelurahan Jaya Mukti. Yang terhormat Bapak RT 02 Kelurahan Bukit Batran. Yang terhormat orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Kepala TPQ Nurul Amin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru TPQ Nurul Amin. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Ketua Remaja Masjid Al-Amin beserta jajarannya. Yang kami muliakan Bapak Ustadz yang sengaja kami undang pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur alhamdulillah, Maria selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1440 Hijriah tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat serta kaitan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, minaz zulumati wan nur, dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, izinkanlah kami untuk menyampaikan tertib acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah 2018 Masehi. Acara yang pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara yang kedua, pembacaan Jemaah Wahyu Ilahi dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh adik kita Ja'far Al-Fikri dan Wiki Chandra Hidayat. Acara yang ketiga, laporan pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang keempat, kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Darul Amin. Kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Masjid Al-Amin. Acara yang kelima, penampilan oleh santriwan dan santriwati TPQ Nurul Amin. Penampilan puisi. Penampilan yang pertama, puisi. Penampilan yang kedua, pidato. Penampilan yang ketiga, tahfidzul Quran. Acara yang keenam, santunan anak yatim dari Masjid Al-Amin. Acara
Acara yang ke-8, tausiah atau ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Nawawi Rambe MPDI. Acara yang ke-9, jeda. Acara yang ke-10, penutup. Untuk memulai acara, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun. Burung kenari terbang menjelajah, sembari menari-nari. Marilah kita mengucapkan bismillah sebagai tanda pembukaan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh adik kita Jafar Al-Fikri dan seri tilawah Dwiki Chandra Hidayat. Kepada adik kita kami persilahkan dengan segala hormat. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat dan sukses dengan pembacaan Al-Quran. Moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke 1440 Hijriah 2018 Masehi yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah 2018 Masehi. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari yang cerah ini Allah masih berikan kepada kita berupa nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tanpa nikmat yang diberikan Allah, ingat, kita tidak ada apa-apanya di muka bumi Allah ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlepaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Yayasan Darul Amin, dan yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al Amin, dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ibu sebagai Ketua BKK Kota Dumai, dan yang saya hormati Bapak RT 01 dan 02 Kelurahan Jayamukti, dan yang saya hormati RT 02 Kelurahan Bukit Batren, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Adapun saya depan ini hanyalah untuk memberikan laporan atas apa yang kami lakukan di hari semalam dan hari ini. Yang pertama, di hari pada tanggal 18 kami mengadakan pertandingan antara TPQ sekelurahan Jayamukti. Kami mengundang TPQ berjumlah 7 TPQ dengan jumlah peserta 47 peserta. Alhamdulillah, sukses acara pertandingan pada hari
Ahad kemarin, tepat pada tanggal 18 November 2018. Jadi pada hari inilah nanti kita akan memanggilkan nama-nama anak-anak kita yang terbaik atau yang mendapat juara 1, 2, dan 3. Suksesnya acara itu adalah disebabkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah membantu kami dan memberikan sumbangan kepada kami. Tanpa dana yang diberikan bapak-bapak dan ibu-ibu, acara kami tidak akan sukses. Dan hari ini saya akan menyampaikan uang yang kami dapat atau uang masuk itu dari masyarakat berjumlah 6.325.000, dan yang kami dapat dari anak murid berjumlah 3.486.000, dan total seluruhnya berjumlah 9.010.000. Dan uang keluar dan uang keluar 8.054.000. Jadi sisa uang kami berjumlah 1.856.000. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai ketua panitia, saya mengucapkan terima kasih. Pertama, ini yang memberikan sumbangan. Pertama, dari ibu jamaah masjid yang telah menyumbangkan kepada kami dengan jumlah uang 500.000 rupiah. Dari ibu Hajah Rusia dengan jumlah uang 200.000 rupiah. Dari ibu Prima dengan uang 100.000 rupiah. Dari ibu Yuni, anak dari ibu Hajah Rusia, dengan jumlah 300.000 rupiah. Dan dari Masjid Al-Amin dengan menyumbangkan uang kepada acara kita ini dengan jumlah 1 juta rupiah. Dari Bapak RT 02 Kelurahan Bukit Badrem dengan jumlah 770.000 rupiah. Dari Bapak Ashari menyumbangkan dengan jumlah 200.000 rupiah. Dari Ibu Pami dengan menyumbangkan dengan jumlah 100.000 rupiah. Dan Bapak Suyoto dan menyumbangkan dengan jumlah 100.000 rupiah. Dan Bapak Haji Suparto dengan jumlah 200.000 rupiah. Dan sumbangan dengan barang aqua gelas dari Pak Harlis dengan jumlah 20 kotak. Aqua gelas dari Hajah Dasima dengan jumlah 15 kotak. Aqua gelas dari Pak Polisi atau Pak Iwan dengan jumlah 12 kotak. Dari Denal Abidin dengan 4 kotak. Saya sebagai ketua panitia, saya sungguh mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan yang telah membantu kami doakan, mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezekinya dan Allah menjadikan itu adalah suatu amal ibadah di kelak hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya sebagai ketua panitia, saya mohon maaf di mana ada kesalahan, di mana ada tadinya saya tutur kata saya kurang tepat, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal liqama salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan. Terbang di awan, burung jentayu, karena perat gugur ke bumi. Tampillah Tuhan, kami merayu, bersama amanat bekalan kami. Kata sambutan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ketua BKK TPA Kota Dumai,
Kepada Ibu Ketua BKK TPA Kota Dumai, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan yaitu Maulid Nabi serta pembagian hadiah bagi anak-anak kita yang berprestasi dalam rangka kemarin lomba FPQ sekelurahan Jayamukti. Semangat dari itu, salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati yaitu Bapak pengurus ataupun Bapak Pak Ahmadi, Yayasan Ahmadi. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, dan yang saya hormati Bapak-Bapak LC yang nggak bisa saya bilang namanya, dan terutama Kepala TPQ Nurul Amin Pak Regen yang telah mengundang BKKPA, dan juga yang saya hormati yaitu orang tua wali murid yang kesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rahimakumullah yang saya sayangi, dan terutama anak-anak TPQ. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bertanya, apakah BKKPA yang seperti dibilang oleh MC tadi? Pertama, ketika MC membacakan tertib acara, tidak ada kata sambutan dari BKKPA, makanya saya tenang saja. Tiba-tiba BKKPA dulu kata sambutan. Allahu Akbar. Jadi BKKPA itu Pak, Ibu, maksudnya adalah Badan Kelompok Kerja Taman Pendidikan Al-Quran se-Kota Dumai. Kemarin waktu pas pembukaan ada Pak Ade dari Kasih Pemdis kantor Kementerian Agama mengatakan TPQ se-Kota Dumai adalah sebanyak 136 yang bergabung di BKKPA pada saat ini, yaitu sebanyak 101 TPQ Kota Dumai dengan jumlah gurunya 511. Nah, ini yang bergabung kepada BKKPA. Alhamdulillah, kemarin Bapak Yayasan mengatakan kalaulah agama ini memang sedikit Pak uang minyaknya ya, kalau gaji tidak pantas kita bilang gaji, memang sedikit. Kalau kita agama ini diperbanyakkan membaca surat Al-Ikhlas demi anak-anak kita supaya pandai dia membaca Al-Quran. Di sini Bu Ilma membantu sebanyak 511 tadi Pak, insya Allah ada per bulannya dari Kesra. Memang tidak banyak, tapi sedikit cukuplah untuk membantu gaji-gaji guru yang berada di TPQ se-Kota Dumai yang 7 kecamatan tadi, 33 kelurahan. Tapi dan 2017 dapatnya cuma 8 bulan, sekarang juga masih 8 bulan. Alhamdulillah, termasuk TPQ Nurul Amin masih masuk kepada BKKPA. Kami ada 3 Pak, 1 SK. Disebut bilang kepada Nurul Amin ya, 3 1 SK, yaitu BKKPA, BPA, Madrasah. Madrasah itu terdiri daripada RA. Kebetulan berlihat di samping ada RA. Nah ini RA ini guru-gurunya yang holder yayasan bisa dia mendaftar mengajukan proposal kepada madrasah. Kebetulan madrasah keduanya berada di Badan Besar ataupun di masuk SMP itu di Panjepang Pak. Di situ ada ketua untuk madrasah. Kalau yang TPQ-nya alhamdulillah kepada Bu Nilma kebetulan berada di Jayamukti sama-sama. Itu untuk yang lebih jelasnya.
Alhamdulillah Berima mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Nurul Amin yang telah mengadakan suatu perlombaan seperti ini. Ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak bagi anak-anak TPQ sehingga mereka bersemangat untuk belajar mengajinya. Yang satu, yang kedua yaitu bertambah karena mereka itu kalau mengadakan perlombaan mental mereka akan tumbuh Pak, tidak gemetar lagi, malah bagus. Yang ketiga mereka seperti tahfiz. Nah ini sasarannya, tahfiz ini bagus Pak. Kalau bisa anak TPQ juz 30 tuh kita bikin nama-nama ayatnya, kita bikin seperti setoran ayat. Setiap hari dia mesti menyetor ayat kepada kita, baru boleh dia pulang. Nah lama-lama Alhamdulillah dia bisa menghafal Al-Quran. Itu sangat bagus pada kami. Itulah harapan kita kepada TPQ yang ada di Kota Dumai. Ini insya Allah dalam beberapa bulan ini akan saya bagi untuk guru-guru TPQ menambah yang tadi honornya daripada yayasan tersebut. Berima tidak banyak memperpanjang atas sambutan karena masih ada dari Pak RT. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salah dan silap adalah sifatnya manusia, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Amin. Kepada Bapak Ketua Masjid Al-Amin, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Nurul Amin, dalam hal ini dihadiri bendahara yayasan, kemudian para penasehat pengurus masjid, rekan-rekan pengurus masjid, Ibu Ketua BKK TPA Kota Dumai beserta suami, kemudian keluarga besar TPQ Nurul Amin, para tamu undangan, keluarga besar TPQ ke Kelurahan Jaya Mukti dan Bukit Batrem, para santri dan santriwan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan sehat, kesempatan hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan menjadi berkah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak dan ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi Ketua Yayasan mohon maaf tidak dapat hadir. Kemudian titip salam melalui pengurus masjid karena ada keperluan lain, maka salam beliau untuk kita semua dan terima kasih atas acara yang disaja ini. Semoga menjadi amal soleh dan kebaikan kita bersama. Atas nama pengurus Masjid Al-Amin mengucapkan tahniah, berbangga hati tentunya karena kita selaku orang tua memiliki generasi penerus adalah generasi emas, karena TPQ ini Bapak Ibu ini antara umur 4 sampai 15 tahun kan. Yang 15 tahun itu asisten gurunya, yang rata-rata 12 tahun ke bawah, maka ini masa keemasan. Maka kita berbangga para bapak dan ibu yang punya anak bisa tampil di depan. Ini merupakan generasi pengganti, karena kita yang hadir hari ini adalah generasi 50 tahunan atau 40 tahun.
maka pengganti 20 tahun mendatang adalah mereka, calon-calon pemimpin masa depan. Maka untuk itu, atas nama pengurus masjid, ada dua jenis kegiatan. Yang pertama kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik yang bersifat nyata dapat dilihat seperti kegiatan pembangunan fisik masjid, sarana masjid, kemudian sarana penunjang. Itu kegiatan yang sudah menjadi program pengurus yang bersifat fisik. Rohaninya seperti pengajian TPI, kemudian pengajian ceramah, termasuk ibadah yang kita isi 5 waktu dalam sholat berjamaah, kemudian sholat sunat dan lain sebagainya. Itu juga namanya kegiatan non fisik. Itu semua juga memerlukan keikhlasan dan kebiayaan. Artinya kegiatan masjid ada dua hal. Yang kaitan fisik adalah yang bersifat kegiatan fisik nyata, yang non fisik termasuk dalam generasi kita pupuk melalui pengajian dan taman pendidikan Quran dalam pengajian Quran. Kemudian sudah mempercayakan kepada Nurul Amin sebagai lembaga pendidikan Quran. Mari ajak saudara-saudara kita yang belum bergabung, dan mudah-mudahan generasi ini adalah generasi emas pelanjut dari kita semua. Kemudian termasuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah amal soleh dan aset para bapak ibu sebagai orang tua. Karena aset yang termahal adalah anak soleh. Anak soleh mampu mengangkat berat orang tua dan membantu orang tua dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan aku penyelenggara dalam pendidikan Al-Quran, dan semoga jadi amal jariah para bapak ibu atas sumbangsihnya dalam kegiatan ini, termasuk sumbangsih dalam kegiatan pendidikan yang bersifatnya rutinitas menjadi amal soleh dan amal jariah. Kemudian dan santriwati TPQ Nurul Amin. Penampilan yang pertama, puisi yang akan disampaikan oleh adik kita Ray Adrian Hidayat dan Muhammad Naufal Anggara. Kepada adik kita kami persilahkan dengan segala hormat. Melati kuntum sungguh belata, sungguhnya di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, panutan kami akhir dari segala nabi. Kaulah surya penerang umat manusia, kaulah purnama di tengah gulita. Engkaulah cahaya di atas cahaya yang takkan pernah padam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, kau ciptakan keramaian di tengah kekacauan dan kebodohan. Suara kejahiliaan yang terdengar sumbang, kau gantikan dengan nyanyian surga yang sungguh menenteramkan.
Ya Nabi, Ya Rasulullah, biarkan aku memujamu, memujimu. Kugoreskan namamu di hatiku, kan ku perlihatkan kepadamu. Kalau aku bersua denganmu di surga Tuhanku juga Tuhanmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matahari terbit dari timur, awan terbang memumbung tinggi. Tak ada yang tahu batasan umur. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang kedua, pidato yang akan disampaikan oleh hadir kita Daswa Rastajani. Kepada Daswa dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, tinggi puja salam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat mulai yang dari sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya, yaitu nikmat melihat, nikmat mencium, nikmat mendengar, nikmat berbicara, dan nikmat berjalan. Sebagai langkah yang kedua, selawat beriring dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengubah alam ini dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Pantas dan wajarnya, marilah kita mengirimkan sepotong doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ingat, doa ini ringan dalam perkataan, namun berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kata penghormatan dari saya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah TPQ Nurul Amin, yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, dan yang saya sayangi teman-teman, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Hadirin, ejang hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan tausiah pidato saya ingin bertanya, apakah boleh? Kalau boleh, tanggal berapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Tepat sekali, Nabi Muhammad SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Karena saat itu ada peperangan sekelompok gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Astagfirullahal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW turun ke bumi bukan hanya untuk melihat indahnya dunia,
Tetapi Nabi Muhammad SAW turun ke bumi ingin menyampaikan rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmat yang ingin mengubah manusia, yang berperi kemanusiaan, yang beramal baik dan sebagainya, dan tentunya mengerjakan tugas yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dan kawan-kawan, mengapa manusia tidak mau mengerjakan yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penyebab itu adalah perbuatan semena-mena. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan yang semau-maunya dan tidak memikirkan baik dan buruknya. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang menyakiti orang-orang mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan melakukan dosa yang nyata. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah saudara baginya dan ia tidak boleh melantarkannya, menzaliminya dan meremehkannya. Hadis riwayat Bukhari. Islam melarang penganiayaan, kezaliman dan segalanya yang berhubungan dengan perbuatan semena-mena. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan yang semau-maunya, dan perbuatan semena-mena itu termasuk dosa yang besar. Dan perbuatan semena-mena dapat menyakiti hidup orang lain yang dikenal ataupun tidak dikenal, yang dekat ataupun tidak dekat, yang jauh ataupun tidak jauh. Mentang-mentang kaya, semena-mena menyuruh miskin. Mentang-mentang tua, semena-mena bergaul dengan yang muda. Mentang-mentang pandai, semena-mena mengatur si jodoh. Bagi orang beriman, berbuat sekali semena-mena saja tidak boleh. Baguslah bertindak diam daripada membuat dosa yang besar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hasil dari semena-mena adalah tempatan, timpaan, susah, usuh, ribut, rabut, ribut. Teman-teman dan kawan-kawan, mengapa manusia harus berbuat semena-mena? Penyebab itu adalah rendahnya iman. Rendahnya iman dapat berbuat dengan semena-mena. Teman-teman dan kawan-kawan, Nabi Muhammad adalah seorang tauladan agama Islam yang patut dicontoh. Rela mengorbankan nyawanya demi agama Islam yang sebaik-baiknya. Dan kita harus menjauhi perbuatan semena-mena. Teman-teman dan kawan-kawan, musik semena-mena, buat celaka tak boleh. Semena-mena bikin celaka, besarlah dosanya. Ayo tobat cinta, maaf. Semena-mena bikin celaka, menyesal akhirnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Pergi ke pasar beli ketan, tak lupa membeli rambutan. Rasulullah sebagai panutan, anak cantik jadi rebutan. Salah, anak saleh jadi rebutan. Wakiran undur makola, wala tandur makola. Tengoklah orang yang mengatakan, tapi jangan tengok siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tahfidzul Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Muhammad Rizky Aulia Ardana dan kawan-kawan. Kepada Muhammad Rizky Aulia Ardana kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santunan anak yatim dari Masjid Al-Amin yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfikar SPRI. Kepada Bapak Zulfikar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan PPI Nurul Amin, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Amin, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa hadir di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah kami dari pengurus Masjid Al-Amin sudah menerima sumbangan atau infak dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin, yang mana infak ini diamanahkan kepada kami untuk kami berikan atau kami santunkan kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar Masjid Al-Amin. Jumlah anak yatim yang ada di sekitar Masjid Al-Amin ada 18 orang, dan 18 orang tersebut akan
akan kami bagikan infak atau sumbangan yang sudah Bapak Ibu jemaah masjid berikan kepada kami semua. Jadi langsung saja kami akan bacakan nama anak-anak tersebut. Kepada anak-anak kami yang kami bacakan namanya, kami mohon untuk naik ke atas pentas. Yang pertama, Tegar Pribadi bin Surya. Tegar Pribadi bin Surya. Yang kedua, Rafiur Rahman bin Muhammad Yamin. Rafiur Rahman bin Muhammad Yamin. Ada? Atau yang mewakili ibunya atau saudaranya? Yang ketiga, Arya Bima Hilma Paramadini bin Ramli Basiran. Yang ketiga, Arya Bima Hilma Paramadini bin Ramli Basiran. Yang keempat, Zian Torik Paramadini bin Ramli Basiran. Zian Torik Paramadini bin Ramli Basiran. Yang kelima, Satria Pratama bin Syafri. Satria Pratama bin Syafri. Yang selanjutnya, Azril Haikal Alindra bin Syafri. Azril Haikal Alindra bin Syafri. Ada yang mewakili? Muhammad Fahmi bin Edo Susandra. Muhammad Fahmi bin Edo Susandra. Selanjutnya, Fira Meka bin Edo Susandra. Fira Meka bin Edo Susandra. Selanjutnya, Nadia Nisa Azira binti Faizal Akbar. Nadia Nisa Azira binti Faizal Akbar. Selanjutnya, Sarah binti Faizal Akbar. Sarah binti Faizal Akbar. Selanjutnya, Alika Nur Kirana binti Rudi. Alika Nur Kirana binti Rudi. Selanjutnya, Almea Saidina binti Rudi. Almea Saidina binti Rudi. Selanjutnya, Talita Hilmira Paramadini binti Ramli Basiran. Talita Hilmira Paramadini binti Ramli Basiran. Selanjutnya, Tazkia Paramadini binti Ramli Basiran. Tazkia Paramadini binti Ramli Basiran. Selanjutnya, Nanda binti Yasmiadi. Selanjutnya, Tika binti Yasmiadi. Tika binti Yasmiadi. Selanjutnya, Rabiatul Adawiyah binti M. Yamin. Rabiatul Adawiyah binti M. Yamin. Dan terakhir, Dewi Nuraini binti Rafli. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 10 orang lagi nih, Bu. Ada yang mewakili? Tegar, ada Tegar. Rafiur Rahman, ada. Arya Bima Hilma. Arya Bima Hilma, ada? Atau yang mewakili? Arya Bima. Kemudian Zian Torik. Zian Torik ada? Zian Torik. Zian Torik. Kemudian Satria Pratama. Satria Pratama. Satria.
Kemudian Azril Haikal Alindra bin Syafri. Azril Haikal, Bu. Wakil dari Azril Haikal. Muhammad Fahmi bin Edo Susandra. Muhammad Fahmi bin Edo Susandra. Ada Fira Meka bin Edo Susandra. Nadia Nisa Sarah binti Faizal Akbar. Alika Nur Kirana dari sini. Alika Nur Kirana. Almea Sayyidina. Talita ada Talita. Tazkia Paramadini. Nanda ada. Tika mohon, Bu. Rabiatul Adawiyah ada. Rabiatul. Dewi Nuraini ada. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Bendahara Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Irwansyah, untuk membagikan santunan anak yatimnya. Kepada Bapak Irwansyah kami persilakan dengan penuh hormat. Foto dulu sebelum turun dari panggung. Alhamdulillah, sumbangan atau infak yang diberikan Bapak atau Ibu sudah kami jalani, sudah kami bagikan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu infakkan, apa yang Bapak Ibu sumbangkan menjadi pahala yang besar bagi kehidupan Bapak Ibu di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami dari pengurus Masjid Al-Amin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang perlombaan antar KPI yang akan disampaikan oleh Bapak Zulfikar SPDI. Kepada Bapak Zulfikar SPDI kami persilahkan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'd.
tadi dari pengurus masjid ya, tapi sekarang dari TPQ Al-Amin. Alhamdulillah tanggal 18 kemarin tepatnya pada hari Minggu, kami guru-guru TPQ, pengurus Masjid Al-Amin, remaja Masjid Al-Amin mengadakan perlombaan antar TPQ sekelurahan Jaya Mukti dengan jumlah TPQ 7 TPQ atau MDTA. Dan alhamdulillah nama-nama pemenang lomba peringatan Maulid Nabi sudah ada dan akan kami bacakan, dan kami mohon kepada anak-anak kami yang kami sebutkan namanya sebagai pemenang naik ke atas pentas untuk menerima hadiahnya. Nama-nama pemenang lomba peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kategori Tahfizul Quran, juara 3 nomor dengan nilai 129. Nomor urut 3 atas nama Alifia Sunjaya dari TPQ Nurul Amin. Tepuk tangan. Kepada yang disebutkan namanya langsung naik ke atas panggung. Juara 2 dengan nilai 154 atas nama Rian Alfiansyah dari TPQ Nurul Amin. Juara 1 dengan nilai 167 atas nama Muhammad Rizki dari TPQ Nurul Amin. Lomba pidato atau dai cilik, juara 3 dengan nilai 181 atas nama Akbar dari TPQ Nurul Amin. Juara 2 dengan nilai 196 atas nama Aira Fasih Pane dari TPQ Al-Ansor. Ada TPQ Al-Ansor. Juara 1 dengan nilai 198 atas nama Dafa Ramzandani dari TPQ Nurul Amin. Kategori puisi, juara 3 dengan nilai 185 atas nama Ray Adrian, TPQ Nurul Amin. Juara 2 dengan nilai 186 atas nama Rangga dan Haikal, TPQ Nurul Amin. Juara 1 untuk lomba kategori puisi dengan nilai 190 jatuh kepada Zania dari TPQ Al-Ansor. Zania ada? Kategori yang terakhir, cerdas cermat, juara 3 jatuh kepada grup D dari TPQ Nurul Amin, Muhammad Dika, Farsha Rizki dan Mutiara. Kepada anak kami yang sudah cermat, ketiga-tiganya harap naik ke atas pentas. Juara 2 grup I dari TPQ Islamiyah Teratai atas nama Fikhas, Fahri dan Safa.
boleh pinjam mana? Juara 1 Grup F dari TPQ Nurul Amin atas nama Muhammad Fatur, Dewi Nur Aini, dan Kesifa Aprilia. Baik, untuk penyerahan hadiah untuk kategori yang pertama, kategori tahfizul Quran, kami mohon kesediaan orang tua kami, Mbah Bukhari. Kepada Mbah Bukhari, waktu dan tempat kami
akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Nawawi Rambe MPDI. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Kita ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahu nabi. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Pertama sekali yang kita hormati Bapak para pengurus Masjid Nurul Iman, yang kita hormati sesepuh kita, orang tua kita yang berhadir pada malam hari ini, yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan PPI Nurul Iman, yang kita hormati Ketua BKKPI ya, yang kita hormati pada umumnya seluruh kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka perayaan Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa pertemuan yang diberkahi Allah. Amin. Salawat dan salam kita tujukan kepada panutan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang sudah jam 10. Coba, jam 10 kurang 5. Biasanya kalau ada jam 10 saya sampai ke rumah. Kalau ada perayaan seperti ini, ya, tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan apa saja yang kita sampaikan pada malam hari ini kita jadikan sebagai oleh-oleh. Kita bawa pulang ke rumah berbentuk ilmu pengetahuan untuk keselamatan kita tentunya, sekaligus kesempurnaan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan ke depan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kalau di kampung saya Bapak Ibu di Medan atau daerah Sidimpuannya, bulan Rabiul Awal seperti ini peringatan Maulid Nabi, itu ustadznya tidak cukup 1, ya, ustadznya 3. Itu di kampung saya, mulai jam 8 sampai jam 12 tengah malam. Nah sekarang baru jam 10 tepat, karena di dalam bulan Rabiul Awal Bapak Ibu ada 3 peristiwa besar. 3-tiganya terjadi pada pribadi baginda Rasul. Yang pertama
lahirnya Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal bulan yang sama dalam riwayat kita baca hijrahnya baginda Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian yang ketiga tanggal bulan yang sama yaitu detik-detik wafatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau di kampung saya Maulid Nabi seperti ini ustadznya 3. Satu ustadz 1 jam dia berdiri di sini itu menguraikan tentang kelahiran beliau. Kemudian ustadz yang kedua naik lagi 1 jam membicarakan masalah mungkin hijrahnya, hikmah-hikmahnya, dan yang ketiga ustadznya membicarakan tentang detik-detik wafatnya baginda Rasul. Jadi 3 ustadznya 3 jam, makanya 8 sampai jam 12. Nah, pada malam hari ini ustadznya cuma 1. Saya rasa kita sepakat saja. Sampai kapan nih berhenti Bapak Ibu? 10 menit. Alhamdulillah. Seperempat jam cukup ya. Kalau sampai jam 12 nanti saya nggak tahan. Nah ya, nggak sanggup. Bapak Ibu, para jamaah sekalian berbahagia, tadi sudah sama-sama kita saksikan bersama bahwa generasi-generasi kita, putra-putri kita sudah menunjuk kebolehannya masing-masing. Mulai dari pembacaan lantunan ayat-ayat Allah. Subhanallah, anaknya kecil macam ini, mungkin SD ya Bu ya, ya Pak. Dari tilawahnya luar biasa, hafal di luar kepala. Kemudian pidato, saya kira tadi itulah ustadznya yang pertama ya, saya yang kedua, nanti Pak Hanifah yang ketiga doa ya Pak. Kemudian selingan-selingan lainnya. Inilah salah satu kewajiban tanggung jawab kita Bapak Ibu sebagai orang tua hari ini ya. Bagaimana kita mengarahkan, membimbing, menuntun anak-anak kita dekat dengan Tuhannya, kenal dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Maka salah satu hikmah kita laksanakan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini Bapak Ibu. Tentu ini sebagai beban moral kita orang tua, memperkenalkan anak-anak kita siapa nabinya, siapa rasulnya, apa saja hal-hal yang harus ditauladani dari pribadi baginda Rasul itu. Nah ini yang terpenting, renungan untuk kita para orang tua. Maka saya harap Bapak Ibu, biarlah anak-anak kita yang tadi boleh pulang silakan tidur. Bapak ibu-ibu saya harap jangan pulang. Kalau dia pulang berarti setingkat dengan anak-anak kita tadi ya, wajar anak kita pulang dia tidur. Tetapi beban moral kita kepada mereka ini bagaimana mengarahkan bakat, minat, kebolehan anak-anak kita itu. Secara fitrah Bapak Ibu, anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang kita miliki di rumah, secara fitrah pembawaannya mereka punya potensi masing-masing ya. Tergantung kita orang tua mau dibawa kemana mereka. Nah tentu yang pertama sesuai dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi, tertera dalam surah An-Nisa ayat 9. Mungkin inilah sebagai materi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalau bahasa bebasnya Bapak Ibu,
hendaklah kita orang tua pada malam hari ini merasa takut dan khawatir seandainya kita orang tua meninggalkan generasi yang lemah, zuriat putra-putri yang lemah. Saya pernah membaca dalam sebuah tafsir, kata-kata lemah dalam ayat ini yang dikhawatirkan orang tua. Yang pertama, lemah iman anak-anak kita di kemudian hari. Jadi dengan pembekalan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan kita berikan kepada mereka melalui taman pendidikan Al-Quran, ya, KPQ, ini harus kita beri support, dorongan dari masyarakat, jamaah, terlebih-lebih orang tua. Titipkan anak-anaknya, putra-putrinya ke TPQ Masjid Nurul Iman dan sekitarnya, karena lembaganya sudah berdiri. Ya, ini kita merasa malu Bapak Ibu kalau anak-anak kita tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau zaman dahulu kita masukkan keluar gang, masuk lorong keluar lorong, itu lantunan ayat Al-Quran yang kedengaran. Itu dulu. Kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Malam-malam kita muter-muter di kota Dumai, masuk gang keluar gang, lorong keluar lorong, yang kedengaran bukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, malahan lagu-lagu karaoke yang tidak mendidik generasi kita hari ini. Jadi sebagai beban moral kita sebagai orang tua, merasa takut dan khawatir seandainya anak-anak kita di kemudian hari lemah imannya, apalagi arah mentadabburi ayat-ayat Allah. Berbicara masalah Al-Quran Bapak Ibu, kita teringat hadis baginda Rasulullah SAW. Suatu saat menjelang hari kiamat dekat, itu Al-Quran cuma sekedar dibaca saja, tetapi tidak mampu meresap kepada jiwa raganya. Ya, kebenaran hadis ini Bapak Ibu kita lihat hari ini terbukti. Dulu mungkin zaman Pak Alipa, orang tua-tua kita di kampung, kalau masuk waktu sholat 5 kali sehari semalam di masjid musola, itu yang membaca Al-Quran langsung orang tua-tua kita. Betul Pak? Betul Pak ya? Subuh-subuh, teraih-teraih, orang tua kita langsung mengambil pengeras suara, dia yang baca ayat Al-Quran, kalam Allah, selembar 2 lembar, masuk waktu berhenti azan. Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai terjadi pergeseran semangat hobi baca Al-Quran itu, ya. Nah sekarang penggantinya Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran dibacakan di masjid, di musola, kalau masuk waktu, siapa yang baca Bapak Ibu? Apa di sel? Kaset. Ini bukan peningkatan, malahan dia penurunan sikap kita terhadap Al-Quran. Nah, kalaulah kaset yang kita sel, kaset yang kita bunyikan di masjid, di musola, menjelang waktu sholat maghrib, yang aneh tak Bilal penjaga masjid, ini mau juhur nih 10 menit lagi, dan tekan kaset, mendayu-dayu lah, ya, kaset itu membaca ayat-ayat Allah. Bilanya tinggilah seluruh masjid, ambil uduk, bersiap-siap. Nanti pas masuk waktu, bilanya masuk ke masjid musola, dimatikanlah kaset. Anehnya kata Bilal, ambil mikrofon,
Shadaqallahul Azim. Yang membaca ayat siapa? Ayo, ini kiamat dekat nih. Yang membaca ayat siapa? Kaset. Tapi kok bilangnya ambil mikrofon matikan kaset? Shadaqallahul Azim. Terbalik dunia. Nah, kalaulah kaset yang membaca ayat Allah di masjid, di mushola, tentu yang mendapat pahala siapa Bapak Ibu? Siapa dapat pahala? Tentu kasetnya mungkin ya. Kalau seloroh kasetnya jawabannya. Nah, kalau kasetnya yang mendapat pahala, siapa yang masuk surga? Secara seloroh kasetnya. Nah, makanya baginda Rasulullah, Bapak Ibu, wahai umatku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an fastasaruhu summa halalahu wa haramahu adakhalahu jannah. Ada 3 sikap kita kata Rasul terhadap Al-Quran. Yang pertama, gemar, hobi. Tanamkan sifat gemar, hobi baca Al-Quran kepada anak-anak kita. Titipkan ke lembaga TPQ kita nih, ya, gemar, hobi baca Al-Quran. Kalau anak kita Bapak Ibu sudah hobi, gemar baca Al-Quran, itu sudah mendarah daging dia membaca Al-Qurannya. Kalau tinggallah baca Quran merasa nggak enak. Kira-kira ibu-ibu sudah termasuk hobi atau gemar baca Al-Quran atau gemar baca koran, mana yang lebih hobi? Jawabannya di rumah aja sama suaminya, sama istrinya. Ya Pak ya? Ya Bu, tanamkan sifat gemar baca Al-Quran. Kita kapan gemar, hobi, sering melantunkan ayat-ayat Allah. Biasa pada bulan Ramadan, tadarusan, berkali-kali hatam. Tapi tiap Ramadan, Al-Qurannya disimpan, dilaji, lemari. Kapan dibuka Pak? Ramadan tahun depan. Itu bukan gemar, bukan hobi namanya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, itu pertama. Setelah anak kita, Bapak Ibu, hobi gemar baca Al-Quran, tentu kita mengarahkan mereka lagi macam mana memahami isi kandungan Al-Quran. Ini dia jawabannya, lembaga TPQ. Ya, sehingga anak kita di lembaga TPQ ini bukan cuma sekedar mampu membaca dengan nada irama yang bervariasi, ya, tetapi mereka paham apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian tanggung jawab kita, setelah anak kita nanti Bapak Ibu hobi baca Quran, memahami isi kandungannya, tentu yang dituntut mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan harian mereka. Nah, kalau 3 sikap ini Bapak Ibu sudah anak laksanakan, sudah kita berikan sebagai orang tua, maka hadiah yang diberikan Allah ada halahul jannah, dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih surga itu Bapak Ibu bukan mudah, ya, bukan mudah. Tentu belum perjuangan, tantangan, harus kita mampu untuk melewatinya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang tua yang bijak itu dia khawatir, takut kalau generasinya lemah, mungkin lemah pendidikan agamanya, kita khawatir lemah iman anak kita, kemudian kita khawatir lemah akhlakul karimah anak kita. Ini peringatan Maulid Nabi yang pada intinya macam mana mencontoh, mentoladani akhlakul karimah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kalau perlu kita khawatir kepada anak kita kalau ekonomi mereka lemah, ya. Makanya kita sebagai orang tua bertungkus lumus, bekerja siang malam kalau perlu, tetapi jangan lupa menjaga keseimbangan antara dunia dengan akhirat,
Kalau 4 hal sudah kita berikan kepada anak kita, ilmunya mantap, imannya bagus, akhlaknya luar biasa, kemudian yang keempat, ekonominya mapan. Tahniah, selamat. Bapak Ibu memperoleh anak yang soleh dan soleha seperti yang kita harap dambakan selama ini. Lantunan doa yang sering kita sampaikan tiap sholat, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pada intinya doa kita ini minta macam mana zuriat-zuriat kita bisa ikutan para masyarakat, para umat di kemudian hari dan penyejuk pelebur hati kita. Ya, berarti kita sudah sukses menjadi orang tua yang bijaksana. Kepada mereka berbagai macam disiplin ilmu pendidikan. Karena orang tua yang bijak, dia bukan memberikan harta kepada anaknya, tapi orang tua memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Inilah saat dan kesempatannya kita semua sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara masalah peringatan Maulid Nabi, kemudian yang terpenting, mari kita tanamkan kepada generasi kita akhlakul karimah, ya. Karena baginda Rasulullah diutus ke muka bumi untuk memperbaiki dekadensi moral atau akhlak yang sudah memprihatinkan masyarakat kita hari ini, orang tua bahkan pemerintah kita. Untuk itu bersinergi antara guru-guru kita, masyarakat dan orang tua. Insya Allah anak kita ke depan menjadi anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang kita dambakan, apalagi masalah akhlakul karimahnya. Baginda Rasul, Bapak Ibu, sudah meramalkan 14 abad yang lalu, suatu saat nanti menjelang hari kiamat dekat, akhlak manusia bukan semakin membaik tahun demi tahun, bahkan sebaliknya semakin jelek. Ya Bu ya, ramalan baginda Rasul sudah nampak oleh kita bahwa akhlak manusia tahun demi tahun semakin jelek, bukan semakin bagus. Kalau Bapak Ibu alami, apalagi Bapak Alifah kita, orang tua kita, Pak Pengurus, saya masih mengalami di kampung-kampung dan langsung melihat sendiri remaja-remaji kita di kampung dulu itu masih sopan-sopan, masih punya akhlak, ya, segan-segan kepada orang tua, menyayangi yang lemah. Contoh Bapak Ibu, kalau anak gadis di kampung dulu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an masih terlihat oleh kita itu sopan-sopan. Kalau keluar rumah berpakaian muslimah, pakai apa namanya Bapak Ibu, pakai kain sarung, ya, ibu-ibu atau anak gadisnya kalau keluar rumah bajunya baju lengan panjang, kemudian ada kain panjang itu selendang namanya, ya, selendang diikat di kepala. Itu anak gadis dulu masih kita lihat tahun-tahun 80-an, tahun-tahun di bawah 90-an. Nah, itu dari segi berpakaian saja sudah sopan-sopan berakhlak. Ya, sekarang Bapak Ibu, kalau boleh saya tantang ibu-ibu lah di belakang, ya, saya cabar ibu-ibu di belakang. Besok libur tanggal merah, libur nasional, ya, ambil secari kertas, ambil pena, kemudian berdirilah jam 6 pagi di simpang perampatan kantor polisi atau Kapolres sampai jam 6 sore. Tunggu anak gadis kita yang lewat, ada ndak yang berpakaian sarung, mama baju panjang tangan, dia lewat. Mungkin untuk jadi obat tak ketemu sekarang, jadi obat tak ketemu. Pakaian apa yang mereka pakai? Ya, mungkin celana ketat-ketat atau rok pendek dibelah di belakang. Udah roknya pendek dibelah di belakang. Kalau ditanya ngapa dibelah, kata dia AC-nya itu Pak, kata dia. Coba bayangkan Bapak Ibu parahnya akhlak generasi kita hari ini. Padahal nilai manusia itu terletak pada tinggi rendah akhlaknya. Kalau akhlak anak kita bagus, dia terangkat derajatnya di masyarakat, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akhlak mereka rendah, saya rasa tak ada apa-apa nilainya.
Jadi nilai manusia bukan karena gimmicknya, bukan karena suaranya bagus, bukan karena jenius inteleknya, tapi nilai manusia terletak tinggi rendahnya akhlakul karimahnya. Inilah intisari daripada peringatan Maulid Nabi. Makanya kata Rasulullah, wa ma bu'istu li inna ma bu'istu li utammimak makarimal akhlak. Saya tidak diutus ke muka bumi ini selain untuk menyempurnakan akhlakul karimah manusia. Nah, kalau Bapak Ibu kurang percaya, mungkin suatu penelitian besok itu ada apa namanya tuh, TPA ya, TK, Rotul Akmal ya, TK itu biasanya umurnya kira-kira 6 tahun ya, 6 tahun TK, nah atau 6 tahun ke bawah lah TK. Tadi banyak anaknya, kalau ada mereka kita praktekkan ya. Kalau anak TK Bapak Ibu lewat dari sana, di depan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mau ke sana, dia modalnya cuma menunduk, tangannya di bawah sambil lewat di depan orang tua-tua yang banyak nih. Betul lah Bu? Betul Pak? Itu kira-kira Bapak Ibu menilai anak TK tadi menunduk modalnya, tangannya ke depan lewat depan orang tua kita, ibu nilai anaknya baik tidak? Baik. Baik kan? Nah, karena dia berakhlak. Kan gitu. Padahal masalah inteleknya, ilmunya belum ada apa-apanya. Makanya kata Rasulullah, al-adabu fawqal ilm. Orang yang berakhlak itu jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang berilmu pengetahuan tapi tidak punya akhlak. Dia tamatan luar negeri, profesor, kepalanya ada botak, tulang, tapi pulang ke tanah air tak punya akhlak. Profesornya nggak ada apa-apanya di mata masyarakat. Anak TK lebih dinilai baik, tapi dia tidak intelek, tak ada ilmunya apa-apa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, akhlak itu adalah nilai manusia yang sebenarnya. Untuk itu tanamkan akhlakul karimah itu melalui proses, yaitu lembaga pendidikan, TPQ, Rotul Akmal, dan Sanawiyah, Aliyah, atau kajian-kajian keagamaan di tempat-tempat lain. Jadi Bapak Ibu, para jemaah berbahagia, saya lihat para jamaah lama-lama sudah mulai pamit satu persatu. Saya nanti khawatir kalau lama-lama ceramahnya saya tinggal sendirian, ini ya. Saya tinggal sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu dari depan ini sudah mulai paham nampaknya. Sudah mulai paham nampaknya nih. Jadi kalau saya sebagai guru di sekolah, kalau anak dah paham berarti nggak perlu lama-lama. Saya tengok pahamnya banyak yang mengangguk-angguk. Itu kan pertanda sudah paham, ya. Tapi maknanya mengangguk-angguk itu ada dua. Yang pertama paham dia kajinya, yang kedua paham karena lalok ya. Nah, jadi sebelum lalok ya, lebih baik kita akhiri. Yang terpenting peringatan Maulid Rasul bukan masalah lama panjangnya ya, tapi apa hikmah-hikmah yang perlu kita ambil. Yang pertama tentunya tadi, mari kita sebagai orang tua jangan terlena, terpedaya atau lupa diri, atau acuh tak acuh kepada generasi-generasi kita. Bekali mereka ilmu pengetahuan, bekali mereka akhlakul karimah dan iman yang tangguh. Insya Allah masa depan mereka akan lebih baik dan sukses di kemudian hari. Tentu saya tidak dapat memuaskan Bapak Ibu masalah peringatan Maulid Rasul ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, semoga diijabahnya, kiranya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa dakilna al jannata darus salam.
tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati wa ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah jam'ana jam'an marhaman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maktuman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan silaturahmi kami pada malam hari ini pertemuan silaturahmi yang Engkau ridhoi. Jangan jadikan ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau murkai. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu wawasan kami, mudahkanlah kami memahaminya, berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami akui, kami sadari telah banyak berbuat dosa kesalahan kepadamu selama ini. Itu bukan berarti meremehkan perintah-perintahmu, itu menunjukkan karena kejahilan kebodohan kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami akui, kami sadari telah banyak berbuat dosa kesalahan kepadamu, sering meninggalkan ibadah sholat tanpa alasan ya Allah, sering meninggalkan membaca ayat-ayat Al-Quranmu ya Allah, sering tidak menghiraukan pendidikan agama anak-anak kami ya Allah, sering tidak menghiraukan sholatnya anak-anak kami ya Allah. Itu bukan berarti meremehkan perintah-perintahmu, itu menunjukkan karena ketidakkuasaan kami melawan hawa nafsu kami sendiri. Untuk itu ya Allah, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, dengan keberkahannya ya Allah, berikan kami kekuatan zahir maupun batin, mampu melaksanakan perintahmu dan menjauhkan semua laranganmu. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. يا رب صلي